Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Papua. Pada hari ini, tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktek pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada kali ini, kita wajib berdoa ya. Ya. Yang berdoa siapa? Oke, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkanlah saya berdoa menurut agama saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya, supaya kita lebih semangat dalam belajar, alangkah bagusnya kita menyanyi ya. Iya. Sepakat? Sepakat. Kita menyanyi apa bagus? Oke. Oke, siapa yang bisa palu? Saya. Oke, Nola, maju ke depan. Nola lagi ya. Teman-teman dipersilakan berdiri. Lagu ini semangat, jadi kita semua harus semangat deh. Iya. Oke. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Hey ambo rambe ambo aronawa bombe. Hey ambo rambe ambo aronawa bombe. Termino kibe kubano como me koyo mano como awe ade. Termino kibe kubano como me koyo mano como awe ade. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Oke teman-teman, persilakan duduk kembali. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan tadi ya. Pak Guru akan absen ya. Dewi Sabrina, Dini, Ulu, Alima, Yernia, Yehuda, Rania, Nikita. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya, yaitu kemarin kita belajar mengenai ikatan ion ya. Sekarang kita akan melanjutkan materinya menyangkut materi ikatan kovalen. Oke. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah menganalisis proses terbentuknya ikatan kovalen. Yang kedua, menyimpulkan perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen ditinjau dari sifat fisik dan sifat kimianya. Dan yang ketiga adalah menjelaskan senyawa polar, non polar dan ikatan logam ya. Jadi yang kita harus kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah 3 poin tadi yang saya sebutkan melalui tujuan pembelajaran ya.
Kemudian masih ingat materi sebelumnya menyangkut ikatan kovalen, ikatan ion. Nah, ikatan ion terjadi antara ikat apa dengan apa? Di kita ikatan antara unsur ya, unsur non logam dengan logam ya, logam dengan non logam. Ada lagi? Masih ingat kesimpulan? Masih ingat kesimpulan kita yang terakhir pada pertemuan ikatan ion? Ikatan antara ion positif dan ion negatif ya. Nah, ini bisa didefinisikan ikatan ion dengan adalah ikatan yang tergantung antara ion positif dan ion negatif, atau unsur logam dengan non logam, atau adalah ada yang terjadi serah terima elektron. Nah, sekarang saya akan membawa kalian ke materi ikatan kovalen. Saya akan tampilkan materinya singkat ya dalam bentuk video animasi. Oke, perhatikan ya semuanya. Ini adalah ikatan ion yang ikatan kovalen secara umum ya. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan terhadap bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berdekatan. Ikatan kovalen terbentuk antara sesama atom non-logam. Salah satu contoh dari ikatan kovalen yang tidak lepas dari kehidupan kita adalah H2O atau hidrogen monoksida yang kita kenal sebagai air. Siapa yang tidak mengenal air? Makhluk hidup mulai dari mikroorganisme hingga manusia membutuhkan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, memiliki titik ukur 0 derajat Celcius dan titik uji 100 derajat Celcius. Air tersusun atas atom H dan atom O. Dalam keadaan netral, atom H memiliki 1 proton dan 1 elektron, sedangkan atom O memiliki 8 proton dan 8 elektron. Atom H memiliki konfigurasi elektron 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom O memiliki konfigurasi elektron 2, 6, sehingga elektron valensinya adalah 6. Pada keadaan ini, atom H dan O tidak stabil karena semua kulitnya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan kaidah Occam, untuk mencapai kestabilannya, maka atom O membutuhkan 2 elektron, sedangkan atom H akan mengikuti kaidah Duplex dengan menerima 1 elektron. Dalam ikatan kovalen, setiap atom H memiliki 1 elektron yang dipakai secara bersamaan dengan atom O. Dengan demikian, atom H dan atom O dapat mencapai kestabilannya melalui pemakaian bersama pasangan elektron membentuk senyawa H2O. Oke, itu materi singkat menyangkut ikatan kovalen ya. Nanti kita dalami di LKPD ya, entah itu ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3 ya. Saya akan membagi bahan ajar saya kepada kalian ya. Bahan ajar hampir sama dengan yang kemarin ya. Oke, langsung kita ambil kelompoknya, silakan.
kalinya mengenai LKPD yang kalian dapatkan kali ini diskusi ya. Kalau ingin mencari bahan lain selain bahan ajar yang saya bagikan, bisa juga menggunakan smartphone ya. Silakan. Oke, bisa ya semuanya? Oke, silakan dimulai. Kalau ada pertanyaan nanti saya akan keliling ke setiap kelompok untuk membantu kesusahan atau kesulitan dalam mengatasi masalah ya. presentasi ya. Kelompoknya siapa yang pertama? Iya, Nikita, silakan. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan aktivitas kami. Kegiatan pertama, berdasarkan animasi dapat diamati bahwa atom CL dengan memakai bersama pertemuan elektron dengan atom CL lainnya sehingga masing-masing CL memiliki 2 elektron keluar. Tujuan pemakaian bersama elektron antara atom CL dengan atom CL adalah untuk mencapai kestabilan. Bagaimana cara atom-atom non-logam berikatan agar mencapai kestabilan? Dengan melepaskan atom menerima elektron sehingga elektron valensinya 8 atau nuklear dan atom 2 atau oktet seperti gas kuliah. Kegiatan 2, bagaimana cara ikatan pada atom yang sama-sama membutuhkan elektron saling berikatan? Dengan pemakaian bersama pasangan elektron dari masing-masing atom yang berikatan atau ikatan kovalen. Contohnya pada ikatan ion H dengan H. Keduanya memerlukan satu elektron tambahan agar stabil. Oleh karena itu, kedua atom H meminjamkan dan menggunakan bersama-sama satu elektron. Berdasarkan gambar berikut, tunjukkan manakah yang merupakan ikatan kovalen koordinasi. Jadi di sini yang merupakan kovalen koordinasinya merupakan yang di sini, karena di sini nilai elektron dari N itu disumbangkan ke B supaya B itu mencapai kestabilan. Karena ikatan kovalen koordinasi itu kan hanya satu ikatan yang menyumbangkan elektron ke ikatan yang lain untuk mencapai kestabilan. Jadi di sini kovalen koordinasinya gitu. Kemudian ikatan logam merupakan ikatan antar atom logam, namun bukan ikatan ion atau kovalen. Logam tersusun dalam
inti atom yang lain disebut elektron terdislokalisasi. Gaya tarikan inti atom-atom logam dengan lautan elektron mengakibatkan terjadinya ikatan logam. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan. Bagaimana cara untuk logam mencapai kestabilan? Sekian dari kami. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi caranya itu unsur logam itu akan melepaskan elektron supaya membentuk ion positif. Jadi bisa mencapai elektron valensi yang stabil yaitu duplet atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana cara atom-atom logam berikatan agar mencapai kestabilan dengan melepas atau menerima elektron sehingga elektron valensinya 8 duplet atau 2 oktet seperti gas mulia. Yang kegiatan kedua, identifikasi masalah. Bagaimana cara ikatan pada atom yang sama-sama membutuhkan elektron saling berikatan dengan pemakaian bersama pasangan elektron dari masing-masing atom yang berikatan atau ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berikatan. Yang berikutnya, gambar berikutnya yaitu gambar yang seperti yang kalian lihat pada masing-masing kertas kalian. Itu terjadi jika salah satu atom atau biasanya atom pusat memberikan elektron untuk berikatan dan dipakai bersama-sama dalam ikatan. Terus ikatan logam adalah suatu jenis ikatan kimia yang melibatkan gaya tarik elektrostatik di antara konduksi yang dikumpulkan di dalam suatu awan elektron dan ion logam bermuatan positif. Menggoreng ikan dicampur padi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian hasil presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Terima kasih semuanya. Oke, saya dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa perbedaan ikatan kovalen dengan ikatan kovalen koordinasi? Oke, saya akan menjawab dari kelompok 6, yaitu perbedaannya ikatan kovalen tersusun atas pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari kedua unsur yang berdekatan. Sedangkan ikatan kovalen koordinasi tersusun atas pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu unsur yang berdekatan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan 3, eksplorasi. Tuliskan konfigurasi elektron, tentukan elektron valensi serta gambar lambang Lewis unsur untuk elektron valensi tersebut dari atom-atom berikut. Yang 17, konfigurasi 278, elektron valensi 7. 8, konfigurasi 26, elektron valensi 6. Yang 7, konfigurasi 25, elektron valensi 5. Gambarkan proses terjadinya ikatan kovalen antara unsur-unsur berikut. Konfigurasi elektron H1, 1S1, Cl17, 1S1, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Membentuk ikatan tunggal HCl, elektronnya disumbangkan 1, elektronnya diterima 1. Konfigurasi elektron Cl17, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Dan sama Cl17, 1S2 seperti yang sudah saya kasih tadi, membentuk ikatan Cl2 ikatan tunggal. Sama elektronnya disumbangkan 1, elektronnya diterima 1. Kemudian O8, 1S2, 2S2, 2P4 membentuk ikatan tangkap 2, elektronnya disumbangkan 2, elektronnya diterima 2. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antar atom yang terjadi melalui pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama.
Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan ikatan kovalent dapat terjadi dengan cara pemaparan bersama pasangan elektron, di mana elektron tersebut hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Ikatan logam adalah suatu jenis ikatan kimia yang melibatkan metal elektronik, elektrostatik, gaya yang dikeluarkan oleh medan listrik. Di antara elektron konjungsi dikumpulkan dalam satu awan elektron dan ion logam bermuatan positif. Dari materi ikatan kovalen yang dipelajari, berikan contoh minimal 3 senyawa kovalen polar dan non-polar. Polar H2O, SO2, dan H2S. Non-polar H2, N2, dan CH4. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Mengapa bisa terbentuk ikatan kovalen rangka? Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa tadi pertanyaannya? Mengapa bisa terbentuk ikatan kovalen rangka? Ikatan kovalen rangkap 2 terjadi ketika ikatan yang masing-masing atomnya memberikan sumbangan 2 elektron valensi untuk membentuk 2 pasang elektron ikatan. Terima kasih. Begitu juga kalau ada kenapa dia membentuk 3 ikatan 3 rangkap 3 ya, sama dia menyediakan 3 pasang elektron untuk membentuk ikatan rangkap 3. Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan membawakan hasil dari presentasi kami yang akan dibawakan oleh tim. Yang pertama, bagaimana cara atom-atom logam berikatan agar mencapai kesatuan? Atom logam akan menerima elektron mencapai kesatuan sehingga memiliki ion negatif yang disebut anion. Yang kedua, ada cara ikatan pada atom yang sama mengebar elektron saling berikatan. Ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling berbagi atau pemakaian bersama elektron di antara atom ikatan. Lalu bagaimana jika pemakaian bersama pasangan elektron pada atom logam tersebut elektronnya hanya berasal dari salah satu atom saja? Terjadi ikatan kovalen kombinasi, yaitu ikatan yang memakai pasangan elektron bersama namun elektronnya hanya berasal dari salah satu atom saja. Lalu bagaimana ikatan yang terjadi dalam atom logam? Atom logam yang mempunyai energi yang lebih rendah akan melepaskan elektronnya dan membentuk ion positif. Elektron yang dikeluarkan akan ditangkap oleh atom logam sehingga membentuk suatu ikatan. Ikatan kovalen adalah pemakaian bersama pasangan elektron dan energi atom yang berikatan. Ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron valensi antara atom-atom logam yang cenderung melepaskan. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke, kami dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana cara menyambungkan ikatan ion dan ikatan kovalen? Selamat siang, kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara logam dan non-logam dan menghasilkan senyawa polar yang berupa ion dengan muatan yang berbeda. Sedangkan ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk antara non-logam yang menghasilkan senyawa non-polar. Contoh ikatan ion H2O, MgCl2. Sedangkan ikatan kovalen H2O, Kf, dan HCl. Sekian, terima kasih. Oke, tangan untuk kelompok 5, silakan. Marwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan saya akan mempersilakan teman saya untuk membacanya. Silakan. Pertama, bagaimana cara atom-atom non-logam berikatan akan mencapai kestabilan?
atom non-logam akan menerima elektron untuk mencapai kestabilan sehingga membentuk ion negatif yang disebut anion. Bagaimana cara ikatan pada atom yang sama-sama membutuhkan elektron saling berikatan? Ikatan kovalen adalah sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling berbagai atau pemakaian bersama elektron di antara atom-atom yang diberikan. Bagaimana jika pemakaian bersama pasangan elektron pada atom-atom non-logam tersebut elektronnya hanya berasal dari salah satu atom saja? Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang memakai pasangan elektron bersama, namun elektronnya hanya berasal dari salah satu atom. Bagaimana ikatan terjadi dalam atom logam? Elektron yang dilepas akan ditangkap oleh atom non-logam sehingga membentuk suatu ikatan. Dari kegiatan di atas, ikatan kovalen adalah sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi di antara atom-atom yang diberikan. Ikatan logam adalah suatu jenis ikatan kimia yang melibatkan gaya tarik elektrostatik di antara elektron konduksi yang dikumpulkan di dalam suatu awan elektron dan ion. Sekian dan terima kasih dari kelompok 5. Oke. Selamat siang, saya dari kelompok 4. Saya dari kelompok 5. Apa yang menyebabkan terjadinya ikatan kovalen? Selamat siang, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Nah, ikatan kovalen terjadi karena pemakaian dua elektron secara bersamaan akibat dari ketidakmampuan satu atom untuk melepaskan elektron dan lebih cenderung ke ikatan atom dan non-logam dan non-logam. Nah, ini jadi apa jawaban dari kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ini saya persilakan. Dengan cara menangkap elektron dari unsur sejenis atau dari non-logam lainnya dan membentuk senyawa kovalen terbagi di antara atom-atom yang berikatan. Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan ikatan kovalen koordinasi dapat terjadi dengan cara terjadi jika salah satu atom, biasanya atom pusat, memberikan elektron untuk berikatan dan dipakai bersama-sama dalam ikatan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 6. Pada golongan dia apakah yang stabil tidak membentuk oktet melainkan membentuk duplet? Terima kasih. Selamat siang, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Unsur stabil yang tidak membentuk oktet melainkan membentuk oktet terakhir satu duplet yaitu unsur helium 2He+2. Oke, sudah. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Tadi kita sudah mendengar persentase dari masing-masing kelompok mengenai LKPD yang kita bahas secara bersama-sama di dalam kelompok masing-masing ya. Tadi banyak saya lihat konsep daripada ini ya, sama semua ya. Mengenai kovalen apa? Kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi ialah kovalen salah satu atomnya menyumbangkan semua apa? Semua elektronnya ya. Jadi
contohnya pada N dalam NH3 ya. Ini kali silang menandakan bahwa ini punyanya hidrogen. Kemudian dia menyumbangkan ke dalam boron ya. Boron apa? NH3. Kemudian BCl3. 1, 2, 3, 4, 5 ini kemudian boron berapa? Dia berada di golongan 3 ya. Dia golongan 3 otomatis dia menyediakan juga untuk mengangkat 3 atom Cl. Cl kan 7 ya. Jadi kalau dihitung semuanya 8 ya. Ini berapa ini? 6 ya. Nah, ini sebelum ditambah ya. Nah, otomatis dia kekurangan berapa? Dia kekurangan 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Ini 8 elektron atau aturannya oktet. Nah, supaya dia bisa mendapatkan 8 elektron, maka dia harus menerima elektron sebanyak berapa? Sebanyak 2 dari si N ya. Oke. Ini saya punya, saya kasih ke kau ya, tapi ambil juga tidak pakai secara bersama-sama, tapi punya saya semuanya. Beda dengan kovalen biasa ya. Kovalen biasa itu contohnya adalah HCl contohnya ya. H kan 1, Cl kan 7 ya. H punya 1, Cl punya 7. Tapi masing-masing bawa 1 kan? Nah, masing-masing punya. Saya punya 1 Cl bilang, tapi dia punya 1 stabilan. Kita gabung lagi 1 untuk mencapai kestabilan. H mengikat Cl otomatis dia membentuk aturan apa tuh Dad? Membentuk 2 elektron. Dan Cl menangkap elektron dari H untuk mencapai 8. Dia punya 7. 1 bisa menangkap atomnya H. Dan mendapatkan 8. Karena H bersifat apa? Hidrogen bersifat non-logam. Ingat konsep yang kita harus bawa adalah konsep non-logamnya ya. Ingat hidrogen itu tidak pernah berwujud padat ataupun berwujud logam. Suatu padatan sendiri memadat. Jadi bisa paham ya? Bisa paham? Bisa. Oke. Ada yang bisa meningkatkan lagi kesimpulan kita pada hari ini? Ada yang bisa mengulang? Ikatan kemarin? Ada yang bisa mengulang? Yang mengenai apa yang kita bicarakan dari tadi? Hah? Kita? Apa yang kita perlu simpulkan hari ini? Mengenai apa yang kita bicarakan tadi apa? Ikatan kemarin. Terus? Ikatan kovalen itu ikatan yang terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam yang di dalamnya terjadi pemakaian elektron secara bersama-sama. Kalau ikatan logam itu terjadi antara atom logam dengan logam. Jadi ikatan logam itu bukan ikatan ion ya, bukan ikatan kovalen. Jadi beda kitaniannya ya. Walaupun berasal dari logam, tapi kalau dia membentuk lautan elektron, maka dia dikatakan ikatan logam. Bisa paham semua ya? Oke. Kesimpulan kita pada kesempatan kali ini, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan evaluasi mengenai pembelajaran kita dari pertemuan pertama dan kedua ya, mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen. Itu depan kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Bisa ya semuanya? Bisa. Oke. Kalau begitu kita tutup pertemuan kita pada kali ini ya. Kita tutup dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Intan. Oke. Teman-teman, kita pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing.
Oke, saya kira cukup pertemuan kita di kesempatan kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap.